Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan peziarah. Tuhan kita adalah Allah yang setia kepada umatnya yang tetap bertekun dan setia, selalu mengadakan pembaharuan dan perbaikan diri menuju kebenaran yang Tuhan sabdakan. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, dengan sukacita kami merayakan masa Prapaskah ini. Semoga kami yang sedang menyiapkan hati untuk mengenangkan misteri Paskah digembirakan oleh daya rohaninya, sehingga kami benar-benar mampu melakukan pembaruan hidup, bukan hanya karena masa Prapaskah, tetapi karena kami ingin semakin dekat padamu dan hidup di dalam kebenaran menurut kehendak-Mu. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam kitab Hosea kita mendengarkan dan juga diajak untuk memiliki komitmen di dalam persiaran hidup kita. Ketika kita melakukan pembaharuan diri sebagai bentuk pertobatan. Yang namanya pertobatan tentunya tidak mengulangi atau bukan dilandasi dengan dasar semangat di mana kasih setia kita seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Atau dalam bahasa yang kita dengar, jangan semangat kita itu semangat hangat-hangat tai ayam. Orang bilang seperti itu. Intinya, jangan kita semangat di awal lalu besoknya kita mengulangi hal yang sama. Itu bukanlah pertobatan. Tetapi hari ini juga di Hosea dikatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Dia menyukai pengenalan kita akan Dia lebih daripada kurban yang kita persembahkan. Apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan ingini ialah kesetiaan kita pada ajarannya. Komitmen kita yang menjadikan sabda Allah sebagai pelita yang menerangi langkah dan jalan hidup kita. Tidak gampang memang, tetapi bukan berarti kita tidak bisa. Tuhan sudah memberikan kemampuan, daya pikir untuk lebih kreatif di dalam mengatasi persoalan hidup kita dan di dalam mencari solusinya. Pertobatan bukan hanya masa Prapaskah. Selesai masa Prapaskah lalu kita mengulangi hal yang sama yang menjauhkan diri kita daripadanya. Bukan. Masa Prapaskah tentunya menjadi kenangan rohani di mana kita melakukan pembaruan hidup. Dan pembaruan hidup itu tentunya mestinya kita tetap memiliki komitmen yang kuat, meninggalkan sesuatu yang tidak baik, hentikan tindakan-tindakan yang tidak benar, berhenti menyalahkan diri, dan belajar untuk mengevaluasi dan mencari pembenaran. Pembenaran bukan didasarkan pada sesuatu yang tidak logis, tetapi pembenaran yang didasarkan pada kebenaran bahwa Allah adalah kasih. Di dalam Injil hari ini, sangat menarik untuk kita renungkan dan kita refleksikan. Bagaimana cara kita berdoa? Apakah kita seperti orang yang terpandang, yang kaya? Ataukah kita seperti seorang pemungut cukai yang dikisahkan di dalam Injil Lukas pada hari ini? Orang yang terpandang yang kita kenal di dalam bahasa kitab suci dalam Injil Lukas, orang Farisi yang berdoa, Tuhan pandanglah aku tidak seperti mereka pemungut cukai. Aku lebih baik daripada mereka. Aku
tidak pernah berbuat jahat. Kita diajarkan sebagai orang beriman bahwa kita beriman bukan untuk sombong, bukan untuk menghakimi orang lain di dalam doa. Tanpa sadar kadang kita di dalam doa kita menghakimi orang lain, bahkan menjelek-jelekkan sesama kita. Tetapi hari ini kita ditantang untuk berdoa di dalam kerendahan hati, sebagaimana pemungut cukai. Karena ketidakpantasannya ia berdiri jauh-jauh, bahkan tidak berani memandang ke langit. Dan ia berdoa, "Ya Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini." Ketidakpantasan lantas tidak membuat dia untuk tidak datang memohon kepada Tuhan. Yang terjadi seringkali di dalam hidup kita, merasa tidak pantas, enggan ke gereja, menjauhkan diri daripada Tuhan, dan enggan untuk bertobat. Tetapi dari pemungut cukai kita belajar. Memang kita semua rata-rata tidak pantas di hadapan Tuhan. Tetapi belajar dari pemungut cukai, mengakui ketidakpantasan dan datang kepada Tuhan memohon belas kasih. Ini adalah langkah awal kita mencari keselamatan yang Tuhan janjikan. Jangan seperti orang Farisi yang dikisahkan dalam Injil Lukas. Datang ke gereja hanya untuk bersombong, hanya untuk pamer kerohaniannya. Bukan itu, karena beriman yang benar selalu mengikuti apa yang menjadi rencana Tuhan. Ingat, Tuhan lebih senang kesetiaan kita, kebijaksanaan kita, dan usaha kita di dalam memperbarui diri. Tuhan tidak senang yang hanya memperjuangkan luarannya saja supaya dipandang rohani, supaya dipandang religius, supaya dipandang suci. Bukan. Tetapi Tuhan menghendaki kita untuk hidup di dalam kesucian. Dengan demikian, kita telah mengasihi diri kita, dan kita ikut terlibat di dalam karya penyelamatan. Hingga akhirnya, sekali lagi, hidup kita akan selalu menjadi berkat. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Janganlah kita menjadi pribadi yang hidup di dalam iman kesombongan, tetapi belajarlah rendah hati di hadapan Allah. Akuilah jika itu salah, mohonlah ampun, dan lakukanlah pembaharuan diri. Dengan demikian, kita selamat, hidup kita diperbarui, dan kehadiran kita menjadi berkat. Selamat berakhir pekan, tetap patuhi protokol kesehatan. Tuhan memberkati. Amin.